Senang sekali berjumpa dengan Anda kembali pada saat ini. Saya akan memberikan satu permintaan yang amat penting bagi orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Satu permintaan yang amat penting bagi orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, mungkin pada saat ini Anda meminta kesembuhan kepada Tuhan. Atau mungkin ada juga yang meminta akan pakaian, makanan, minuman, alat transportasi, ataukah mungkin ada yang meminta pasangan hidup kepada Tuhan pada saat ini. Memang permintaan-permintaan seperti itu kita butuhkan dalam hidup ini. Dan permintaan-permintaan itu merupakan bagian nyata dalam kehidupan kita bersama-sama. Ada satu permintaan yang sesungguhnya dan harus mutlak dilakukan oleh orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Nah, permintaan itu adalah kita meminta kepada Bapa di sorga Roh Kudus agar Dia menuntun kehidupan kita bersama-sama. Firman Tuhan mengatakan seperti ini. Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, Ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, dalam meminta Roh Kudus kepada Bapa di sorga, memang harus kita akui dan kita senantiasa sadari bahwa di dalam kehidupan kita bersama-sama mungkin tidak pantas dituntun oleh Tuhan karena berbagai macam masalah-masalah atau latar belakang yang pernah kita alami atau hal-hal yang jahat yang pernah kita lakukan kepada Tuhan. Ketika kita menyadari hal-hal seperti ini, saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, dan dengan sungguh-sungguh bertobat kepada Tuhan, saya yakin dan percaya Tuhan akan memberikan kasih karunia kepada saudara-saudara sekalian. Tuhan akan tetap mengasihi saudara-saudara sekalian. Dan saya pun menyadari bahwa ketika kita tidak dengan sungguh-sungguh meminta kepada Tuhan, dengan sungguh-sungguh bertobat di hadapan Tuhan dan memohon kepadanya agar Roh Kudus menguasai diri kita, maka kita akan amat sulit untuk diberikan Roh Kudus itu ketika kita tidak dengan sepenuh hati meminta kepada Tuhan. Tuhan mengerti, Tuhan tahu siapa hati yang sesungguhnya, yang betul-betul terbuka kepadanya. Sehingga dalam hal ini saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, memang benarlah firman Tuhan bahwa Tuhan yang memilih kita, bukan kita yang memilih Dia. Tuhan mengerti, Tuhan tahu hati mana yang mau berdiam atau mau memelihara atau mau bekerja sama dengan dirinya. Oleh karena itu saudara-saudara, sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, marilah dengan sungguh-sungguh kita meminta kepada Bapa akan kekuatan Roh Kudus menuntun kehidupan kita bersama-sama. Dengan kekuatan Roh Kudus, Dia yang akan menggerakkan pikiran kita, menggerakkan perasaan kita, menggerakkan bibir kita untuk kita tampil berbeda dengan orang-orang yang tidak dikuasai oleh Roh Kudus. Bersama dengan Roh Kudus, saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, maka milik kepunyaan kita atau suasana yang akan terjadi pada diri kita, kita akan mengalami sukacita. Kita juga akan mengalami cinta yang benar. Kita juga akan mengalami kesabaran yang benar. Kita juga akan mengalami penguasaan diri, kelemah lembutan. Semuanya itu akan menjadi milik kepunyaan saudara-saudara sekalian ketika dikuasai oleh Roh Kudus dalam kehidupan ini. Janji Tuhan terhadap orang-orang yang dikuasai oleh Roh Kudus adalah Tuhan akan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan akan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan akan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera, menjadi kisah nyata dalam kehidupan saudara-saudara sekalian. Dalam perjalanan kehidupan kita di muka bumi ini, tantangan-tantangan, ancaman-ancaman pasti kita akan jumpai. Ada banyak pergumulan kehidupan yang akan kita jumpai. Tetapi jika kita memikul semua pergumulan-pergumulan kehidupan itu bersama dengan Tuhan, maka pergumulan itu menjadi enak dan ringan karena kita memikulnya bersama dengan Tuhan.
Oleh karena itu saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, supaya pergumulan itu menjadi enak dan ringan, marilah kita meminta Roh Kudus kepada Tuhan untuk menguasai dan mengendalikan diri kita, sehingga kita tetap damai sejahtera dalam menghadapi pergumulan yang terjadi pada saat ini. Demikian saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, satu permintaan yang amat penting bagi orang-orang yang percaya kepada Tuhan adalah mintalah Roh Kudus kepada Bapa di surga, maka Dia akan memberikan kepadamu. Terpujilah Kristus, haleluya, amin.